Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mas John di sini di channel Radio Tengah Malam. Kali ini saya akan bercerita tentang sebuah skema pembunuhan yang bertujuan untuk memfitnah seseorang, akan tetapi arwah dari korban pembunuhan ini justru bekerja sama dengan seseorang pengunjung rumah sakit yang akhirnya mengungkap kebenaran. Dan kejadian ini terjadi di sebuah rumah sakit. Sebelum lanjut ke ceritanya, seperti biasa yang baru gabung, silahkan diklik tombol subscribe dan loncengnya agar kalian gak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Dan seperti apa inti ceritanya? Check it out. Jarum jam menunjukkan pukul 10 malam. Langit di atas kota terasa berat, menyisakan rintik gerimis yang membuat aspal jalanan hitam mengkilat seperti cermin. Dewi baru saja menyelesaikan tugas kelompok di rumah temannya. Gadis berusia 20 tahun itu memakai helmnya, mengancingkan jaket denimnya, dan menyalakan mesin motor metik kesayangannya. "Wi, hati-hati, jalanan licin banget habis hujan," teriak Andra dari teras rumah. Ia melambaikan tangan dengan senyum yang sulit diartikan. Dewi membalas dengan jempol. "Tenang Dra, aman. Aku gak bakal ngebut-ngebut kok. Aku duluan ya." Motor itu pun melaju, membelah keheningan malam. Dewi tidak merasakan ada yang aneh pada awalnya. Namun, saat ia mulai memasuki jalanan menurun menuju persimpangan besar, ia merasa tarikan gasnya sedikit berat. Ia mencoba sedikit mengerem untuk mengatur kecepatan. Namun, tuas rem kanan terasa sangat lembek. Ia mencoba menarik tuas kiri, sama aja, kosong. "Loh, kok remnya nggak gigit?" bisik Dewi pada dirinya sendiri. Jantungnya mulai berdegup kencang. Ia mencoba menarik-narik tuas itu berkali-kali, tapi tidak ada tekanan sama sekali. Motornya justru meluncur semakin cepat karena kontur jalan yang menurun. Di ujung jalan, lampu lalu lintas menunjukkan warna merah. Sebuah truk tangki bermuatan BBM sedang melaju pelan menyeberangi persimpangan dari arah kanan. "Awas, minggir!" teriak Dewi histeris. Padahal tidak ada siapa-siapa di dekatnya yang bisa membantu. Ia mencoba menggosokkan kakinya ke aspal untuk mengurangi kecepatan. Namun, tenaga motor itu terlalu besar. Di saat yang sama, sebuah motor lain melaju dari arah belakang. Itu adalah Ratna. Dia melihat motor Dewi yang oleng dan melaju tak terkendali. "Dewi, itu Dewi kan? Wi, rem Dewi, ada truk di depan!" teriak Ratna sekencang mungkin sambil membunyikan klaksonnya berkali-kali. Dewi tidak bisa menoleh karena Ratna ada di belakangnya, sedangkan dia sedang melaju kencang. Matanya ketakutan. "Ratna, rem gue belum, tolong Rat." Suasana jadi mencekam, klakson truk BBM terdengar sangat nyaring. Sopir truk mencoba membanting setir, tapi jaraknya sudah terlalu dekat. Dewi hanya bisa memejamkan mata dan perpegangan erat pada setang motornya. Brak. Suara hantaman besi yang beradu terdengar memekakan telinga. Motor Dewi menghantam bagian samping truk dengan keras. Tubuh kecil mahasiswi itu terpental ke udara sebelum akhirnya jatuh menghantam aspal. Motornya hancur, terseret beberapa meter hingga menembulkan percikan api. Ratna langsung menghentikan motornya dan mendadak turun. Ia turun dengan kaki gemetar. "Dewi, ya Allah Dewi!" Ratna berlari mendekati tubuh yang tergeletak tak berdaya itu. Darah mulai mengalir dari balik helm Dewi, menyatu dengan air hujan yang menggenang di aspal. Bau bensin yang menyengat dari motornya yang ringsek. "Tolong, siapapun tolong!" teriak Ratna sambil menangis histeris. Ia segera mengeluarkan HP-nya dengan tangan yang gemetar hebat untuk menelepon ambulan. "Halo, rumah sakit. Tolong, ada kecelakaan di persimpangan Jalan Lingkar. Cepat!"
Dewi masih sempat membuka matanya sedikit. Napasnya tersengal, pendek dan berat. Bibirnya bergerak seolah ingin mengatakan sesuatu, namun yang keluar hanyalah darah. "Tahan, Wi, ambulan sebentar lagi datang, kamu harus kuat," isak Ratna sambil memegang tangan Dewi yang mulai dingin. Supir truk turun dengan wajah pucat, sementara beberapa warga mulai berdatangan karena mendengar dentuman keras tersebut. Tidak ada yang tahu bahwa di tempat lain, di sebuah rumah yang tenang, seseorang sedang tersenyum tipis sambil menatap sebuah tang potong yang masih bersih di atas meja. Raungan sirna ambulan membelah kesunyian malam, memantul di dinding-dinding lorong rumah sakit Medika yang mulai sepi. Pintu belakang mobil dibuka paksa, dan berangkar yang membawa tubuh Dewi didorong dengan kecepatan tinggi menuju ruang IGD. Ratna berlari di sampingnya dengan baju yang sudah kotor oleh noda darah dan tanah. Pasien wanita, usia 20 tahun, korban kecelakaan motor versus truk. Tekanan darah turun drastis, ada trauma kepala berat, teriak petugas medis kepada tim dokter yang sudah menunggu. Di balik meja perawat, Ella sedang merapikan beberapa berkas. Sebagai perawat jaga malam, ia sudah terbiasa dengan drama kematian. Namun, malam ini suasana terasa berbeda. Udara di lobi rumah sakit mendadak menjadi sangat dingin. Saat berangkar Dewi lewat di depannya, Ella sempat melihat wajah korban yang pucat. "Bawa ke bed 1, cepat," perintah dokter jaga. Ratna tertahan di depan pintu kaca otomatis. Ia tidak diperbolehkan masuk. Dengan napas tersengal, ia merosot ke kursi tunggu, menutupi wajahnya dengan kedua tangan yang masih gemetar. Tak lama kemudian, Pak Hermawan dan Bu Lastri, orang tua Dewi, berlari masuk ke lobi dengan wajah yang hancur karena sedih. "Mana anak saya? Mana Dewi?" teriak Hermawan, suaranya parau menahan tangis. Ratna berdiri dengan ragu. "Om, Tante, Dewi di dalam, masih ditangani dokter." Lastri langsung memeluk Ratna sambil menangis histeris. "Kenapa bisa begini, Ratna? Tadi sore dia pamit mau kerja kelompok, kenapa pulangnya jadi seperti ini?" "Ratna nggak tahu, Tante. Motor Dewi tiba-tiba meluncur kencang. Dia bilang remnya blong," jawab Ratna terbata-bata. Di dalam ruang tindakan, Ella membantu dokter memasang alat pacu jantung. Ia bertugas memegang pergelangan tangan Dewi untuk mencari denyut nadi yang kian melemah. Namun, saat ia meraba nadi itu, Ella merasakan sesuatu yang aneh. Suhu tubuh Dewi turun jauh lebih cepat dari pasien normal lainnya. Tiba-tiba, lampu di atas mereka berkedip-kedip. Suara mesin monitor jantung mengeluarkan bunyi panjang yang mengerikan. "Dok, denyut nadi hilang," lapor Ella. Dokter mencoba memberikan kompresi dada berkali-kali. 1 menit, 2 menit, hingga 5 menit berlalu. Waktu kematian pukul 11:20 malam. Dokter menarik napas panjang dan melepaskan sarung tangannya. Ia berjalan keluar untuk menemui keluarga. Sementara Ella ditinggalkan sendirian untuk membersihkan tubuh jenazah sebelum dipindahkan ke ruang jenazah. Saat Ella mulai membersihkan luka di lengan Dewi, dia terdiam. Ia melihat ada sisa-sisa minyak hitam pekat di ujung jaket Dewi yang baunya bukan seperti bensin truk, melainkan minyak rem yang masih baru. Ella mengernyitkan dahi. Ia teringat Rudy, mantan kekasihnya yang memiliki bengkel. Ia tahu betul bahwa oli merek tertentu yang sering digunakan Rudy. Gak mungkin, Rudy gak mungkin terlibat. Gumam Ella pelan pada dirinya sendiri. Tiba-tiba, Ella merasakan ada hembusan angin dingin di tengkuknya. Ia menoleh ke arah jenazah Dewi. Kain putih yang menutupi wajah Dewi sedikit tersingkap. Mata Dewi yang seharusnya sudah terpejam, kini sedikit terbuka, menatap lurus ke arah Ella. "Siapa yang melakukannya?" Sebuah suara bisikan halus seolah berasal dari dasar sumur yang dalam, terdengar tepat di telinga Ella. Ella tersentak dan menjatuhkan kain kasa yang ia pegang. "Siapa itu?" Ia melihat sekeliling, namun hanya ada ia dan jenazah Dewi di ruangan itu.
Bulu kuduk Ella berdiri tegak. Ia segera menutup wajah Dewi kembali dengan kain putih. Tangannya gemetar hebat. Alih-alih melaporkan keanehan Oli tersebut pada polisi, Ella justru mengambil tisu dan menghapus noda minyak di jaket Dewi hingga bersih. "Maafin aku, Wi. Aku gak bisa membiarkan Rudy masuk penjara," bisik Ella dengan penuh rasa bersalah yang dipendam dalam-dalam. Di luar ruangan, tangisan Lastri pecah memenuhi koridor. Dewi telah tiada. Namun, di sudut plafon ruangan IGD, sesosok bayangan hitam dengan gaun yang compang-camping tampak sedang memperhatikan mereka semua dengan amarah yang meluap. Malam berikutnya, suasana rumah sakit Medika terasa jauh lebih berat dari biasanya. Sugeng, pria berusia 40-an, yang baru 2 hari bekerja sebagai security di sana, mengencangkan ikat pinggang seragamnya yang masih kaku. Sugeng memegang senter besar di tangan kanan, sementara tangan kirinya memegang handy-talkie yang sesekali berberisik. "Geng, malam ini giliranmu patroli di area belakang ya. Lewat lorong IGD sampai ke arah kamar jenazah," ujar seniornya lewat handy-talkie. Sugeng melena ludah. "Siap, Komandan, dilaksanakan." Meskipun ia berusaha terlihat berani, Sugeng tidak bisa membohongi rasa was-wasnya. Sejak sore tadi, ia mendengar kasak-kusuk dari para perawat tentang pasien yang tidak mau pulang. Katanya, ada seorang gadis muda yang meninggal dalam semalam dan arwahnya masih tertinggal di koridor. Sugeng mulai berjalan melewati lorong IGD yang sudah sepi. Lampu neon di langit-langit berkedip-kedip, menciptakan bayangan yang menari-nari di dinding. Langkah sepatunya yang berat bergema di sepanjang selasar. Saat melewati pintu IGD, tempat Dewi menghembuskan napas terakhirnya, Sugeng berhenti mendadak. Sugeng mendengar suara seperti kain yang diseret di atas lantai keramik. Sugeng mengarahkan senternya ke ujung lorong yang gelap. Kosong, hanya ada deretan kursi tunggu yang kosong. "Siapa di sana?" teriak Sugeng. Suaranya sedikit bergetar. Tidak ada jawaban. Namun saat ia berbalik untuk melanjutkan jalan, ia melihat seorang wanita berdiri membelakanginya di depan lift. Wanita itu mengenakan jaket denim yang terlihat kotor dan basah. Rambutnya yang panjang menutupi pundak tampak lepek seperti terkena air hujan. "Mbak, maaf, Mbak sedang apa di sini? Jam besuk sudah lewat," tegur Sugeng sambil mendekat perlahan. Wanita itu diam saja. Tubuhnya sedikit bergetar, seolah sedang menahan tangis atau kedinginan. "Mbak, ada yang bisa saya bantu?" Sugeng menyentuh pundak wanita itu dengan ragu. Seketika, suhu udara di sekitar Sugeng anjlok drastis. Napasnya berubah menjadi uap dingin. Saat wanita itu perlahan memutar tubuhnya, Sugeng nyaris pingsan. Wajah wanita itu hancur di satu sisi, matanya merah, penuh amarah, dan mulutnya mengucurkan cairan hitam yang berbau amis. "Remnya dipotong," bisik sosok itu. Suaranya bukan seperti suara manusia, melainkan seperti gesekan logam yang tajam. "Astagfirullah!" Sugeng melompat mundur hingga jatuh terduduk. Senter di tangannya terlepas dan menggelinding ke bawah kursi. Dalam keremangan cahaya senter yang tergeletak di lantai, Sugeng melihat sosok Dewi berjalan mendekatinya dengan gerakan yang patah-patah. Setiap langkahnya meninggalkan bekas telapak kaki basah yang berwarna kehitaman di lantai. Dewi menunjuk ke arah area parkir belakang, tepat di mana motor-motor yang mengalami kecelakaan biasanya diletakkan sebagai barang bukti sementara. "Tolong, lihat motor itu," bisik arwah Dewi lagi. Tiba-tiba, pintu lift di belakang sosok itu terbuka dengan bunyi ting yang nyaring. Saat Sugeng mengerjapkan mata karena kaget, sosok Dewi menghilang begitu saja. Lorong itu kembali sunyi, hanya menyisakan bau anyir yang menusuk hidung dan bekas telapak kaki basah yang perlahan menguap di lantai. Sugeng segera memungut senternya dengan tangan gemetar. Ia tidak berani melapor ke pos lewat HT karena takut dianggap gila di hari keduanya bekerja.
Namun, rasa penasaran mengalahkan ketakutannya. Dengan langkah 1000, ia berlari menuju parkiran belakang. Di sana, di bawah lampu yang remang, ia melihat motor matic yang sudah ringsek milik Dewi. Motor itu ditutupi terpal biru. Sugeng memberanikan diri, membuka sedikit terpalnya. Ia melihat bagian stang yang patah dan kabel-kabel yang menjuntai. Saat ia menyenter bagian bawah dekat roda depan, ia melihat sesuatu yang ganjil. Potongan kabel rem itu tidak terlihat seperti putus karena hantaman keras. Ujung kabelnya rata, sangat rapih, seolah-olah dipotong dengan tang pemotong yang sangat tajam. Ini bukan kecelakaan biasa, gumam Sugeng. Tanpa ia sadari, dari balik jendela ke lantai 2, Ella memperhatikan Sugeng dengan tatapan cemas. Dan jauh di kegelapan sudut parkiran, arwah Dewi kembali muncul, berdiri diam di samping Sugeng, menanti seseorang yang cukup berani untuk mengungkap kebusukan di balik kematiannya. Pukul 2 dini hari, apotek rumah sakit masih melayani antrean beberapa orang yang tampak lelah. Mirna, seorang wanita sederhana yang dikenal memiliki kepekaan batin sejak kecil, duduk di bangku paling pojok. Ia sedang menunggu obat rawat jalan untuk ibunya yang baru saja selesai menjalani pemeriksaan jantung. Mirna mencoba memejamkan mata sejenak, namun kepalanya terasa berat. Atmosfer rumah sakit malam ini terasa sangat berisik di telinga batinnya. Ada aura kemarahan yang sangat kuat, bukan sekedar kesedihan biasa. Antrean nomor 32 atas nama Ibu Sumiati, panggil petugas apotek. Mirna berdiri dan berjalan menuju loket. Namun, saat ia baru melangkah 3 langkah, lampu di area lobi tiba-tiba meredup dan berkedip dengan irama yang aneh. Orang-orang di sekitar tidak menyadari. Namun, bagi Mirna, warna udara di sekitarnya berubah menjadi abu-abu pekat. "Mbak, tolong." Sebuah bisikan dingin menyapu telinga kanan Mirna. Mirna menghentikan langkahnya. Ia menoleh ke samping. Di kursi yang tadi ia duduki, kini duduk seorang gadis muda dengan jaket denim yang basah. Wajah gadis itu tertutup rambut, namun isak tangisnya terdengar sangat memilukan. Mirna menarik napas panjang, mencoba menenangkan jantungnya. Ia mendekat perlahan. "Mbak, kamu siapa? Kenapa menangis di sini?" tanya Mirna dengan suara lembut. Sosok itu mengangkat wajahnya. Itu adalah Dewi. Meskipun wajahnya terlihat pucat, dengan bekas luka lebam di dahi, ia tidak menampakkan wujud seramnya pada Mirna. Ia tahu, hanya wanita inilah yang bisa mendengarnya. "Namaku Dewi, Mbak. Tolong aku. Aku tidak bisa pergi dengan tenang," ucap arwah Dewi, suaranya bergetar hebat. Mirna terdiam. Ia melihat tangan Dewi yang transparan memegang lehernya sendiri, seolah sedang sesak napas. "Apa yang terjadi padamu, Mbak? Apa kamu korban kecelakaan yang dibicarakan orang-orang?" Dewi menggeleng lemah. "Bukan sekedar kecelakaan. Mereka bilang aku kurang hati-hati. Mereka bilang ini takdir. Tapi aku tahu remku mati sebelum aku sampai di persimpangan." Mirna mengernyitkan dahi. "Maksud kamu, ada yang sengaja merusak rem kamu? Ada yang motong?" Dewi mengangguk pelan. Tiba-tiba, sebuah visi kilat masuk ke dalam pikiran Mirna. Ia melihat bayangan sebuah bengkel yang kotor, seorang pria bertato di lengan, sedang memegang tang potong, dan seorang pria lain yang memberikan amplop coklat tebal sambil tersenyum sinis. "Lihatlah ke bengkel itu, pria itu yang memotongnya." Tiba-tiba, suara keras membuyarkan visi tersebut. Mbak Mirna, ini obat ibunya," teriak petugas apotek yang sudah berdiri di depan Mirna. Mirna tersentak. Dia melihat ke arah kursi tadi, namun Dewi sudah hilang. Orang-orang di apotek menatapnya dengan heran, karena ia berbicara sendiri ke arah kursi kosong.
Oh iya, maaf mas, terima kasih, ujar Mirna dengan tangan gemetar saat menerima plastik obat tersebut. Saat Mirna hendak berjalan keluar, ia berpapasan dengan Andra yang baru saja kembali dari kantin untuk menemui orang tua Dewi. Saat bahu mereka bersenggolan, Mirna merasakan sengatan dingin yang luar biasa. Ia melihat bayangan gelap yang besar mengikuti di belakang Andra. Andra menoleh sebentar, menatap Mirna dengan tatapan dingin dan tajam. Ada masalah, Mbak? Tanya Andra ketus. Mirna tidak menjawab. Ia hanya menatap Andra dengan seksama. Di belakang bahu Andra, ia melihat sosok Dewi berdiri dengan wajah penuh amarah. Tangannya yang pucat tampak mencekik leher Andra dari belakang, meski Andra tidak menyadarinya. Dia yang menyuruhnya. Suara Dewi terngiang kembali di kepala Mirna. Mirna tersadar bahwa ia tidak sengaja telah masuk ke dalam pusaran dendam yang belum tuntas. Sambil memegang erat plastik obat ibunya, Mirna berbisik dalam hati. Baik Dewi, aku akan membantumu mencari kebenaran itu. Tanpa Mirna ketahui, keputusannya malam itu akan membawanya berhadapan dengan rahasia gelap yang melibatkan pengkhianatan persahabatan dan konspirasi yang ditutupi oleh seragam perawat. Pagi harinya suasana di kantor polisi terasa begitu menghimpit bagi Ratna. Ia duduk di sebuah kursi kayu di dalam ruang interogasi yang pengap. Di hadapannya, Doni dan Indra, dua penyelidik senior, menatapnya dengan pandangan penyelidik yang tajam. Ratna, kami sudah memeriksa rekaman CCTV dari berbagai gedung di sekitar lokasi kecelakaan, ujar Doni sambil melemparkan beberapa lembar foto ke atas meja. Kamu terlihat membuntuti motor Dewi sejak dari area kampus. Bisa jelaskan kenapa kamu ada di sana tepat saat kejadian? Ratna menggeleng cepat, air matanya mulai menggenang. Saya tidak membuntuti, Pak. Kami baru saja selesai kerja kelompok di rumah Andra. Saya pulang lewat jalan yang sama dengan Dewi. Kebetulan kami searah. Itu kebetulan. Indra mencondongkan tubuhnya ke depan. Suaranya rendah namun menekan. Kebetulan. Di dunia ini jarang ada kebetulan yang begitu pas, Ratna. Kami tahu kamu dan Dewi bersaing memperebutkan beasiswa penelitian tahun depan. Apakah rasa iri bisa membuat seseorang nekat mencelakai temannya sendiri? Tidak, Pak. Saya sayang Dewi. Saya yang menolongnya. Saya yang menelepon ambulan. Ratna frustasi, suaranya pecah menjadi tangisan. Tanya Andra, dia juga ada di sana saat kami pulang. Kami sudah bertanya pada Andra, potong Doni. Andra bilang, kamu memang sempat terlihat kesal sama Dewi sore itu karena masalah pembagian tugas kelompok. Dia juga bilang, kamu sempat meminjam kunci motor Dewi sebentar untuk mengambil sesuatu di bagasimu sendiri yang tertukar. Benar begitu? Ratna tertegun. Andra berbohong. Batinnya, ia memang meminjam kunci, tapi itu atas saran Andra sendiri. Kenapa sekarang Andra malah memutarbalikkan fakta seolah-olah Ratna sengaja mendekati motor Dewi? Andra yang menyuruh saya meminjam kunci itu, Pak, bantah Ratna. Namun, ia menyadari suaranya terdengar lemah dan tidak meyakinkan di depan para detektif. Sementara itu, di koridor rumah sakit, Mirna kembali datang. Kali ini ia tidak sendirian. Ia bertemu dengan Sugeng yang sedang berjaga di dekat area parkir barang bukti. Pak Sugeng, panggil Mirna pelan. Saya tahu Bapak melihat sesuatu semalam. Sesuatu yang bukan dari dunia ini. Sugeng terlonjak, wajahnya pucat. Mbak ini siapa? Jangan bicara sembarangan di sini. Mirna mendekat, menatap tajam ke arah motor ringsek milik Dewi yang masih tertutup terpal. Dewi menemui saya, Pak. Dia bilang kabel remnya dipotong, dan dia menunjukkan sebuah bengkel. Sugeng terdiam seribu bahasa. Ia menarik Mirna ke sudut yang lebih sepi. Saya juga melihatnya, Mbak. Potongan kabel itu rata sekali.
Tapi saya cuma security baru. Saya takut bicara. Apalagi saya lihat Suster Ella sering bolak-balik ke parkiran ini kayak lagi mencari sesuatu. Suster Ella, Mirna mengernyit. Kenapa seorang perawat tertarik sama motor yang sudah hancur? Entahlah, tapi saya nggak tahu. Temannya Dewi, si Andra itu, sering terlihat bicara berdua dengan Suster Ella di kantin belakang dengan wajah yang agak tegang. Bisik Sugeng. Kembali ke ruang interogasi. Ratna merasa dunianya runtuh. Ia merasa terjebak dalam jaring-jaring yang tidak ia buat. Ia tidak tahu bahwa saat ini namanya telah masuk dalam berita lokal sebagai saksi kunci yang dicurigai. Di sudut ruangan, bayangan hitam Dewi muncul sebentar di belakang kursi Indra. Arwah itu menatap Ratna dengan iba, lalu melirik ke arah catatan laporan milik Doni. Dengan gerakan perlahan, arwah Dewi menjatuhkan sebuah pena dari atas meja hingga menggelinding ke lantai, tepat ke arah kaki Ratna. Ratna menunduk untuk mengambilnya, dan saat itulah ia melihat bayangan wajah Dewi di pantulan lantai yang bersih, seolah berbisik, "Jangan menyerah, Ratna. Bukan kamu pelakunya." Siang itu matahari terasa menyengat di atas atap seng sebuah bengkel motor di pinggiran kota. Papan namanya yang kusam bertuliskan Bengkel Jaya Perkasa, milik Rudi. Di dalamnya Rudi sedang sibuk mengelas rangka sebuah motor. Percikan api menyambar-nyambar. Namun, pikiran Rudi jauh dari pekerjaannya. Ia berkali-kali menatap ponselnya yang tergeletak di atas meja kayu yang penuh noda oli. Sial, kenapa Andra susah sekali dihubungi? Gerutu Rudi sambil mengusap keringat di dahinya dengan lengan yang bertato. Tiba-tiba, suara derap langkah sepatu perawat terdengar masuk ke dalam bengkel. Itu adalah Ella. Ia datang masih mengenakan seragam rumah sakitnya. Wajahnya terlihat sangat cemas dan kelelahan. "Rudi, kita harus bicara," ujar Ella tanpa basa-basi. Rudi mematikan alat lasnya dan menoleh dengan sinis. "Mau apa lagi kamu kesini, El? Sudah aku bilang, jangan cari aku di tempat kerja. Nanti ada yang curiga." Ella mendekat. Suaranya merendah hampir berbisik. "Security baru di rumah sakit itu, si Sugeng. Dia mulai memeriksa motor Dewi. Dia curiga soal kabel remnya. Dan tadi malam, aku melihat wanita aneh di apotek, bicara seolah-olah dia bisa melihat arwah Dewi." Rudi tertawa meremehkan, meski tangannya sedikit bergetar saat mengambil sebatang rokok. "Alah, cuma security. Kamu terlalu penakut, El. Semua bukti sudah kubersihkan. Kabel rem itu sudah rata dengan tanah, kalaupun mereka periksa lebih teliti." "Tapi Ruth, Andra membayar kamu untuk mencelakai Dewi, bukan membunuhnya." Ella tertahan. "Sekarang dia mati. Kalau polisi tahu aku menutupi bukti oli rem itu di IGD, aku juga bisa masuk penjara. Aku ngelakuin ini semua karena aku masih peduli sama kamu, Rudi. Aku pengen kita kayak dulu lagi." Rudi mencengkeram bahu Ella dengan keras. "Dengar ya, kamu diam aja. Nikmati aja pekerjaanmu di rumah sakit. Uang dari Andra itu yang membantu aku bayar hutang-hutang bengkel ini. Kalau aku ketangkap, kamu juga terseret karena sudah menghapus barang bukti." Tanpa mereka sadari, di balik tumbukan ban bekas di pojok bengkel, Mirna berdiri. Ia berhasil membuntuti Ella dari rumah sakit. Mirna merekam seluruh percakapan itu menggunakan ponselnya yang ia sembunyikan di balik saku jaket. Namun, suasana tiba-tiba berubah mencekam. Angin kencang berhembus masuk ke dalam bengkel, menerbangkan debu-debu dan kertas-kertas bekas. Kaling cat yang ada di atas rak jatuh berhamburan tanpa ada yang menyentuh. Suara bel sepeda motor milik Dewi yang seharusnya tidak ada di situ terdengar nyaring di telinga mereka bertiga. "Suara apa itu?" tanya Rudi dengan wajah yang pucat. Tiba-tiba, dari lubang pembuangan oli di tengah bengkel,
mengalir cairan hitam yang meluap dengan cepat. Cairan itu bukan oli, melainkan cairan yang berbau anyir yang menusuk. Di dinding bengkel yang kusam, muncul tulisan dari rembesan oli tersebut, "Nyawa dibayar nyawa." "Dewi, itu kamu!" teriak Ella histeris sambil mundur menjauhi tulisan itu. Mirna yang ketakutan mencoba berbalik untuk pergi, namun ia tidak sengaja menginjak kaleng kosong. Rudy langsung menoleh ke arah tumpukan ban. "Siapa di sana?" teriaknya sambil mengambil sebuah kunci Inggris besar. Mirna berlari sekuat tenaga keluar dari bengkel, sementara di belakangnya suara tawa melengking arwah Dewi menggema di seluruh ruangan bengkel, membuat Rudy dan Ella terjepit dalam teror yang mereka ciptakan sendiri. Mirna berlari dengan napas memburu hingga sampai di persimpangan jalan besar. Jantungnya masih berdegup kencang, tangannya gemetar hebat saat memegang ponsel yang berisi rekaman suara Rudy dan Ella. Ia segera menghubungi Sugeng. Mereka sepakat bertemu di warung kopi kecil yang letaknya agak jauh dari area rumah sakit agar tidak terpantau kamera pengawas. "Pak Sugeng, saya punya buktinya," bisik Mirna saat pria berseragam safari itu duduk di hadapannya. Sugeng menyeruput kopinya dengan gelisah. "Saya juga punya sesuatu, Mbak. Tadi pagi, saat saya pura-pura membersihkan area parkir barang bukti, saya menemukan ini di bawah jok motor Dewi yang ringsek." Sugeng mengeluarkan sebuah plastik klip kecil berisi sobekan kain berwarna biru tua. "Ini bukan kain baju Dewi, ini kain seragam. Mirip punya Andra." Mirna teringat visi yang ditunjukkan arwah Dewi. Andra yang menyuruh Rudy, tapi mungkin Andra sendiri yang memastikan motor itu benar-benar rusak sebelum Dewi berangkat. "Kita harus mencocokkan jadwal CCTV rumah sakit dengan kehadiran Andra di sana." "Itu masalahnya, Mbak," sahut Sugeng. "Mbak Ella punya akses ke ruang monitor. Dia sengaja menghapus rekaman CCTV di koridor IGD malam itu. Tapi dia lupa satu hal. Saya security baru, tapi saya tahu sistem backup di gedung itu masih manual. Rekamannya tersimpan di server cadangan di ruang sebelah." Mereka memutuskan untuk beraksi malam itu juga. Mirna akan berpura-pura menjadi pengunjung yang pusing dan membutuhkan perawatan, sementara Sugeng akan mengalihkan perhatian rekan kerjanya agar Mirna bisa menyelinap ke ruang server. Jam 11 malam, rencana dimulai. Mirna masuk ke lobi dengan wajah yang dipucat-pucatkan, seperti orang yang sakit. Saat Sugeng mengajak rekannya mengobrol di pos depan, Mirna menyelinap melewati tangga darurat menuju lantai yang lembab dan berbau karbol. Di ruang server yang dingin, Mirna mencari bekas rekaman tanggal kecelakaan. Namun, saat tangannya menyentuh tetikus komputer, layar monitor tiba-tiba berkedip merah. "Jangan di sana, lihat folder Hayden," bisik suara yang sudah Mirna kenali. Arwah Dewi muncul di samping rak besi, jari-jarinya yang pucat menunjuk ke sebuah folder tersembunyi. Mirna membukanya, matanya terbelalak. Di dalam video itu, terlihat jelas Andra sedang berbicara serius dengan Ella di pojok kantin. Andra menyerahkan sebuah kunci motor Dewi, kepada seorang pria berjaket kulit yang tak lain adalah Rudy. "Jadi, mereka bertiga benar-benar kerjasama," gumam Mirna. Tiba-tiba, pintu ruang server terbuka dengan bunyi decit yang tajam. Mirna langsung bersembunyi di balik rak besi. "Siapa di sini?" Suara itu adalah Ella. Ia memegang senter. Cahaya lampunya menyapu ruangan dengan kasar. "Aku tahu ada yang masuk. Sugeng, apa wanita aneh?" Ella melangkah semakin dekat ke tempat persembunyian Mirna. Mirna menahan napas, menutup mulutnya dengan tangan agar suara isaknya tidak terdengar. Saat Ella tinggal selangkah lagi menemukan Mirna, tiba-tiba lampu ruangan pecah satu persatu. Kegelapan total menyelimuti ruangan.
Ella berteriak histeris saat merasakan rambutnya ditarik paksa oleh tangan tak terlihat. "Dewi, ampun, ampun!" jerit Ella sambil jatuh berlutut. Dalam kegelapan itu, Mirna melihat kesempatan. Ia mencabut flash disk yang sudah menyalin data dan berlari melewati Ella yang sedang meraung-raung ketakutan. Di ambang pintu, Mirna melihat arwah Dewi berdiri menghalangi Ella. Wajahnya kini benar-benar menyeramkan dengan rahang yang seolah lepas, memastikan perawat itu tidak bisa mengejar Mirna. Mirna berhasil keluar ke lobi dengan selamat. Namun ia tahu waktunya tinggal sedikit. Ia harus segera memberikan bukti ini kepada polisi sebelum Andra melakukan sesuatu yang lebih nekat untuk melenyapkan saksi-saksi yang tersisa. Rumah kediaman keluarga Hermawan dan Bulastri tampak muram. Di ruang tamu, Andra duduk dengan sangat tenang sambil mengupas buah apel untuk Ibu Dewi. Ia tampak seperti pahlawan, sahabat yang paling setia, mendampingi di masa duka. Namun, jika diperhatikan lebih dekat, tangan Andra sedikit bergetar dan kantung matanya menghitam karena kurang tidur. "Makan sedikit, Ibu. Dewi pasti sedih kalau melihat Ibu sakit kayak gini," ucap Andra dengan suara lembut yang dibuat-buat. Bulastri hanya mengangguk lemah. "Makasih ya Andra, kamu emang sahabat Dewi yang paling baik. Nggak kayak Ratna yang sekarang malah dicurigai polisi." Andra tersenyum tipis. "Sabar Bu, mungkin Ratna memang hilaf. Kita serahkan aja pada hukum." Di dalam hatinya, Andra merasa menang. Ia telah berhasil mengarahkan kecurigaan polisi kepada Ratna dan membungkam Rudi serta Ella. Namun, ketenangannya hanya bertahan sampai ia masuk ke kamar mandi untuk membasuh muka. Saat ia menunduk dan menyalakan keran, air yang keluar bukan berwarna jernih, melainkan hitam pekat dan berbau yang menyengat. Andra tersentak. Ia melihat ke cermin dan jantungnya hampir berhenti. Di pantulan cermin, ia tidak melihat wajahnya sendiri. Ia melihat wajah Dewi yang hancur, sedang berdiri tepat di belakang bahunya. "Dra, kenapa kamu tega?" bisik suara Paro itu di telinganya. "Pergi kamu, kamu sudah mati," teriak Andra sambil memukul cermin hingga retak. Suara pecahan kaca itu membuat Pak Hermawan berlari ke depan pintu kamar mandi. "Andra, kamu kenapa?" "Gak apa-apa Pak, cuma terpleset," jawab Andra dengan napas memburu. Ia segera keluar dari rumah itu dengan alasan ada urusan mendadak. Andra memacu mobilnya dengan kencang di tengah kegelapan malam. Pikirannya kacau, ia merasa dihantui setiap detik. Tiba-tiba, ponselnya berdering. Nama Rudi muncul di layar. "Apalagi Rud? Bukannya sudah aku bilang jangan hubungi aku?" bentak Andra saat mengangkat telepon. "Ndra, kita adalah masalah besar." Suara Rudi di seberang sana terdengar gemetar, seolah sedang menangis. "Wanita aneh yang sering di rumah sakit itu, dia punya rekaman pembicaraan kita di bengkel. Dia sama security itu sedang menuju kantor polisi sekarang." Wajah Andra berubah menjadi merah padam. Amarahnya memuncak. "Goblok, kenapa kamu biarkan mereka lolos? Di mana mereka sekarang?" "Mereka baru saja keluar dari area rumah sakit, naik motor menuju kantor polisi," jawab Rudi. Andra membanting setir ke arah jalan pintas. "Aku akan urus mereka. Kamu pergi dari bengkel sekarang dan sembunyi." Andra merasa dunianya terpojok. Rasa sakit hati karena ditolak Dewi kini berubah menjadi kegilaan murni. Baginya, jika dia harus hancur, maka semua orang yang mencoba menjatuhkannya juga harus hancur. Ia tidak sadar bahwa di kursi belakang mobilnya, sosok wanita dengan jaket denim yang bersimpah darah sedang duduk diam, menatapnya dengan tatapan yang mematikan. Di saat yang sama, Mirna dan Sugeng sedang memacu motor melewati jalanan. Mirna mendekap erat tasnya yang berisi flash disk dan rekaman suara. Mereka tidak tahu bahwa di belakang mereka, lampu mobil Andra sudah terlihat mendekat dengan kecepatan yang tidak wajar, siap untuk menabrak mereka. "Pak Sugeng,
cepat dikit. Mobil di belakang itu sepertinya sengaja mau nabrak kita. Teriak Mirna panik. Teror malam itu mencapai puncaknya. Andra yang kehilangan akal sehatnya mulai menginjak gas dalam-dalam. Sementara arwah Dewi di kursi belakang perlahan mulai melingkarkan tangan pucatnya ke leher Andra, menarik setir mobil itu ke arah yang tidak terduga. Jalan menuju Polres malam itu sepi dan mencekam. Mobil Andra melaju gila-gilaan, mencoba memepet motor yang dikendarai Sugeng dan Mirna. Cahaya lampu jauh dari mobil itu menyilaukan spion motor Sugeng, membuatnya oleng berkali-kali. "Minggir kalian, serahkan buktinya!" teriak Andra dari dalam mobil sambil terus menekan klakson. Namun, di dalam kabin mobil yang tertutup rapat, suasana jauh lebih mengerikan. Leher Andra terasa seperti dicekek oleh rantai es yang tak kasat mata. Pandangannya mulai kabur. Setiap kali ia melihat ke spion tengah, wajah Dewi yang bersimbah darah muncul dengan mulut menganga, seolah berteriak tanpa suara. "Jangan ganggu aku, Wi. Kamu yang salah. Kamu yang menghinaku." Andra berteriak pada ruang kosong, tangannya bergetar hebat di atas kemudi. Tiba-tiba dari arah depan, dua mobil polisi dengan lampu rotator biru merah menyala terang muncul menghalangi jalan. Doni dan Indra ternyata sudah menerima laporan darurat dari Sugeng melalui HT sebelum mereka berangkat. Sugeng rem ngedadak dan berhasil menepi. Sementara itu, mobil Andra kehilangan kendali. Karena tarikan tangan arwah Dewi pada setir mobil, kendaraan itu berputar 180 derajat dan menghantam pembatas jalan dengan keras. Duar. Asap mengepul dari kap mesin mobil Andra. Doni dan Indra segera keluar dari mobil polisi dengan senjata terkokang. "Keluar dari mobil, angkat tangan!" teriak Doni. Andra merangkak keluar dari jendela mobil yang pecah. Wajahnya penuh luka sayatan kaca. Di saat yang sama, sebuah motor sport datang dengan terburu-buru. Itu adalah Rudi yang mencoba melarikan diri. Namun, ia justru terjebak karena jalanan sudah diblokade oleh polisi. "Rudi, tangkap dia juga!" teriak Mirna sambil berlari mendekat ke arah para penyelidik. Mirna segera menyerahkan flash disk dan rekaman dari saku jaketnya kepada Indra. "Ini buktinya, Pak. Mereka yang merencanakan pembunuhan Dewi. Suster Ella juga terlibat menutupi barang bukti di rumah sakit." Andra yang sudah terduduk lemas di aspal tertawa histeris seperti orang gila. "Kalian gak punya bukti kalau aku yang menyuruhnya. Itu cuma omong kosong wanita ini." "Oh ya?" Indra memutar rekaman suara dari ponsel Mirna menggunakan pengeras suara. Suara Rudi terdengar sangat jelas di sana. "Andra membayar kamu untuk mencelakakan Dewi, bukan membunuhnya. Uang dari Andra itu yang membantu aku membayar hutang bengkel ini." Wajah Andra seketika pucat pasi. Ia menoleh ke arah Rudi yang kini sudah diborgol oleh polisi. Rudi hanya menunduk, tak berani menatap Andra. "Andra, kamu juga akan kami jerat dengan pasal pembunuhan berencana," ujar Doni tegas sambil memborgol tangan Andra. Tiba-tiba, suasana di sekitar tempat kejadian menjadi dingin. Angin berhembus kencang, membawa aroma bunga kamboja yang menyengat. Mirna melihat ke arah mobil Andra yang ringsek. Di atas atap mobil itu, arwah Dewi berdiri tegak. Wajahnya yang tadinya menyeramkan, perlahan kembali menjadi cantik seperti sedia kala, meski masih terlihat pucat. Dewi menatap Andra dengan tatapan sedih, bukan lagi amarah. Ia lalu menoleh ke arah Mirna dan Sugeng, mengangguk pelan sebagai tanda terima kasih. "Suster Ella juga sudah kami amankan di rumah sakit. Dia menyerah karena ketakutan setengah mati," tambah Indra lewat radio panggilannya. Ratna yang sejak tadi ada di dalam mobil polisi sebagai saksi, keluar dengan air mata mengalir deras. Ia melihat sahabatnya, Andra, yang kini menjadi pesakitan. "Kenapa, Andra? Kenapa harus Dewi? Kenapa kamu melakukan semua ini?" Andra hanya diam, matanya kosong menatap aspal. Ia telah kehilangan segalanya, cintanya, sahabatnya, dan kini kebebasannya.
Sementara itu, di kejauhan, fajar mulai menyingsing, menandakan bahwa malam panjang yang penuh horor ini akhirnya akan segera berakhir. Pagi itu langit di atas pemakaman umum tampak bersih, seolah baru saja dicuci oleh air hujan yang turun semalam. Suasana haru menyelimuti pusara yang masih basah dengan taburan bunga mawar merah dan melati. Pak Hermawan dan Bu Lastri berdiri bersandar satu sama lain, memandangi foto putri mereka yang tersenyum di atas nisan kayu bertuliskan nama Dewi. "Tante, Om." Suara lembut Ratna memecah keheningan. Ia datang dengan mata yang masih sembab, namun wajahnya tampak jauh lebih lega. "Polisi sudah memberikan surat resmi. Nama saya sudah bersih dan mereka sudah dijatuhi pasal yang paling berat." Bu Lastri memeluk Ratna dengan erat. "Maafin Tante, sempat meragukanmu, Nak. Tante tidak menyangka kalau Andra, orang yang selama ini kami anggap seperti anak sendiri, tega melakukan itu pada Dewi." Pak Hermawan mengusap nisan putrinya. Keadilan sudah tegak, tapi Dewi gak akan kembali. Namun, setidaknya dia tidak lagi dihina sebagai korban kecelakaan bodoh. Dia korban pengkhianatan. Di sudut pemakaman, agak jauh dari kerumunan, berdiri Mirna dan Sugeng. Mereka tidak ingin menonjolkan diri, namun merasa perlu hadir untuk memberikan penghormatan terakhir. "Mbak Mirna, apa dia masih ada?" bisik Sugeng sambil melirik ke sekeliling dengan cemas. Mirna tersenyum tipis, matanya menatap ke arah sebatang pohon kamboja besar di samping makam. Di sana, dia melihat sosok Dewi mengenakan gaun putih yang bersih. Wajahnya tidak lagi hancur, tidak ada darah, dan tidak ada lagi aroma yang menyesakan. Dewi tampak bersinar di bawah cahaya matahari pagi. "Enggak, Pak Sugeng, dia sudah enggak ada di sini lagi," jawab Mirna. "Dia hanya menunggu untuk mengucapkan selamat tinggal." Mirna melihat Dewi melambaikan tangan ke arah orang tuanya, lalu ke arah Ratna, dan terakhir ia tersenyum tulus kepada Mirna. Perlahan-lahan, tubuh transparan itu memudar, menyatu dengan hembusan angin pagi yang sejuk, hingga akhirnya hilang. Beberapa kilometer dari sana, di balik jeruji besi yang dingin, Andra duduk meringkuk di sudut sel. Ia terus menutup telinganya, namun ia tetap mendengar suara gesekan dan bisikan lirih yang memanggil namanya setiap kali lampu penjara meredup. Sementara itu, Rudy dan Ella harus menghadapi kenyataan bahwa cinta obsesif mereka telah berakhir di balik tembok beton yang suram. Kehidupan di rumah sakit Medika perlahan kembali normal. Tidak ada lagi suara tangisan di lorong IGD. Tidak ada lagi jejak telapak kaki basah di parkiran. Sugeng tetap bekerja sebagai security. Namun, kini ia selalu membawa doa di setiap patrolinya. Mirna berjalan keluar dari area pemakaman dengan perasaan tenang. Ia menyadari bahwa terkadang arwah yang gentayangan bukan ingin menakuti, melainkan hanya ingin suara mereka yang dibungkam bisa terdengar kembali. "Istirahatlah dengan damai, Dewi," gumam Mirna sambil melangkah menuju gerbang keluar. Kebenaran mungkin sempat tertutup oleh dan darah, namun pada akhirnya cahaya akan selalu menemukan jalan untuk menyingkap kegelapan. Kisah tragis di persimpangan jalan itu kini telah menjadi kenangan pahit yang memberikan pelajaran berharga bahwa pengkhianatan mungkin bisa disembunyikan dari manusia, namun tidak dari keadilan semesta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.